Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Tema kita hari ini adalah saling membantu di dalam kasih. Salah satu sifat dosa di dalam diri manusia adalah keegoisan dan mementingkan diri sendiri. Sehingga tidak heran bahwa begitu banyak orang yang tidak lagi mau peduli dengan sesamanya. Bahkan di dalam keluarga sekalipun itu bisa terjadi. Namun bukanlah demikian dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Firman Tuhan hari ini akan mengingatkan kita bahwa sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh hanya memikirkan atau mementingkan diri sendiri. Firman Tuhan berkata di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Dalam konteks kitab Galatia pasal yang ke-6 ini, bagaimanakah kita harus saling membantu atau saling memperhatikan? Yang pertama adalah menegur dan memimpin saudara kita yang melakukan pelanggaran. Menegur di sini bukan karena kita benci, bukan juga supaya mempermalukan, tetapi karena kita mengasihi. Itu pun ada syaratnya. Yang menegur dan memimpin adalah orang yang lebih rohani atau orang yang lebih dewasa imannya. Artinya hidup kita harus lebih dahulu jadi teladan. Bila tidak, bagaimana orang lain mau mendengarkan kita? Selanjutnya adalah harus dengan roh lemah lembut, sebagaimana yang firman Tuhan tadi katakan. Bukan dengan geram dan amarah yang justru akan menambah masalah, tetapi dengan penuh kasih, sehingga orang yang menerima ajaran nasihat itu, mereka dapat menyadari dosa-dosanya dan kembali kepada kebenaran. Ini harus kita mulai dengan keluarga kita. Jangan menganggap dosa menjadi hal yang biasa, tetapi kita harus berani menegur dan saling mengingatkan segala sesuatu yang tidak benar. Dan ingat, harus dengan cara yang baik dan penuh kasih di dalam pimpinan Roh Kudus. Yang kedua adalah bertolong-tolong atau saling menolong menanggung beban. Mari kita membaca ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ada begitu banyak beban yang harus kita pikul dalam hidup ini. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak memiliki beban atau pergumulan dalam hidupnya. Bahkan ada kalanya Tuhan mengizinkan kita memikul beban yang tidak biasa atau beban yang sangat berat. Khususnya saat ini di tengah wabah COVID-19 ini yang melanda dunia. Ada beban yang cukup berat yang harus kita pikul. Walaupun saat ini di beberapa daerah termasuk di Bandung PSBB telah berakhir. Tetapi bukan berarti masalah wabah virus ini telah selesai. Faktanya, kurva penyebaran virus ini belumlah turun. Khususnya di Indonesia, secara menyeluruh masih tetap mengalami kenaikan. Oleh sebab itu, kita tidak boleh euforia dulu. Di satu sisi, virus ini jangan terlalu dipikirkan atau terus-menerus kita pikirkan. Nanti kita malah jadi stres
dan tidak berani beraktivitas. Tetapi di sisi yang lain, jangan juga kita menyepelekannya dengan mengabaikan protokol kesehatan ataupun masa bodoh dengan keadaan ini. Namun dalam pergumulan ini, kita perlu saling tolong-menolong, saling memberi motivasi, saling menguatkan, saling mendoakan, dan juga saling menolong dalam kesediaan berbagi dengan orang lain jika kita bisa menolong mereka yang lebih lemah daripada kita. Saling menolong bukan berarti ketika kita telah memiliki harta yang berkelimpahan dulu, kita bisa saling menolong dengan apa yang kita miliki. Seperti seorang anak kecil yang rela berbagi 5 roti dan 2 ikan dan diberkati oleh Tuhan Yesus untuk kemudian menjadi berkat bagi ribuan orang. Yang ketiga adalah jangan jemu-jemu untuk terus berbuat baik. Tak menutup kemungkinan kita menjadi jemu dan bosan melakukan kebaikan ketika mungkin saja orang-orang yang kita perhatikan mengecewakan kita. Atau juga mungkin kita kurang mendapatkan apresiasi. Namun firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai, cepat atau lambat, karena Tuhan memperhitungkan semuanya. Oleh karena itu, jangan menjadi lemah. Firman Tuhan berkata, selagi masih ada kesempatan. Artinya, nanti akan ada waktunya kita tidak punya kesempatan lagi. Karena itu, bagi Bapak Ibu, selagi masih ada kesempatan, cintailah istrimu atau suamimu dengan penuh ketulusan. Didik dan sekolahkanlah anak-anakmu selagi masih mereka memiliki kesempatan dan peluang yang terbuka lebar. Sebagai anak, hormati dan bahagiakanlah orang tuamu selagi mereka masih kuat dan sehat. Karena bila mereka sudah sakit-sakitan, kita mau bawa makanan dan buah segar 1 karung pun, itu sudah tidak ada artinya. Yang menikmati adalah orang yang menjaganya nanti. Jadi, kalau mau memberi makanan yang enak dan sehat kepada orang tua kita atau memberi perhatian, ya berikanlah yang terbaik selagi mereka masih sehat dan bisa menikmatinya. Itu adalah kesempatan terbaik untuk kita menghormati orang tua kita. Mengapa kita harus melakukan ini semua? Karena inilah karakter Allah. Inilah sifat Kristus. Dan seharusnya inilah sifat dan karakter orang Kristen. Yesus telah memberikan teladan bagaimana dia meninggalkan surga yang mulia dan turun ke dunia yang gelap. Mengapa? Karena dia mengasihi Anda dan saya. Karena dia mau menolong kita semua dari ancaman kematian kekal. Walaupun manusia seringkali mengecewakan dan menyakiti hatinya dengan berbagai perilaku yang berdosa, namun Yesus tidak pernah jemu untuk mengasihi kita. Dia selalu setia dan akan tetap setia. Oleh karena itu, biarlah kita sebagai pengikutnya untuk benar-benar mengamalkan kasih Kristus di dalam hidup kita. Untuk selalu bersedia untuk saling membantu di dalam kasih. Dimulai dari keluarga kita, di dalam gereja atau jemaat kita, di tengah-tengah bangsa kita, atau dimanapun Tuhan menempatkan kita. Ibu Teresa pernah berkata, tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar, tetapi kita semua dapat melakukan hal-hal kecil
dengan penuh cinta kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.